Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita ucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah bagi kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia yang jumlahnya mayoritas. Mungkin beberapa media yang sudah kita lihat, salah satu ormas Islam sudah dibubarkan. Saya kira para jamaah semuanya sudah paham. Bahkan kalau kita buka kembali nubuah, Rasulullah sudah mengabarkan umara, penguasa yang muncul di akhir zaman itu adalah kadzdzab wa dhalim, pembohong dan dhalim. Rasulullah sudah mengingatkan, kalau kalian dukung, kalau kalian membenarkan kebohongannya, mendukung kezalimannya, laisa minni, kalian bukan dari golonganku. Dan kalian, kata Rasulullah, tidak akan bisa menuju al-khawtun nabi, yaitu telaga Al-Kautsar. Otomatis kalian akan tersingkir dari telaga Al-Kautsar. Padahal saat itu, kata Rasulullah, puncak-puncaknya kehausan manusia. Sebaliknya, jika kalian tidak membenarkan kebohongan umara, penguasa, dan tidak mendukung kezalimannya, kalian golonganku, kata Rasulullah. Dan kalian akan bisa menuju al-khawtun nabi, telaga nabi, yaitu telaga Al-Kautsar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, gerakan Islamofobia begitu masif sekali di Indonesia. Padahal mayoritas muslim di Indonesia, tapi gerakan kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin masif sekali, semarak. Padahal yang kita saksikan, yang milih yang mayoritas muslim. Jadi penguasa ini yang milih mayoritas muslim. Tapi karena kita buta politik, gagal paham, apakah terus kita marah? Apakah terus akhirnya kita diam seribu bahasa? Tentunya tidak. Rasulullah SAW memberikan arahan yang konkret kepada umatnya. Kalau Rasulullah SAW, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqri wa raditum bi jara'i wa taraktumul jihad fis sabilillah, salatullah alaikum dullah la yanju hatta tarji' ila dinikum. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Idza tabaya'tum bil 'ainah, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-ainah, itu salah satu dalam sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqari, ini bahasa kinayah, bahasa kiasan, kalian pegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bi jara'i, kalian ridho dengan bercocok tanam. Ini bahasa kiasan, bahasa perumpamaan. Artinya jika umat Islam muamalahnya dengan sistem ribawi, umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, umat Islam meninggalkan al-jihad fisabilillah, salatullah alaikum dullah. Rasulullah mengabarkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kehinaan. La yanji'u syai'ah, tidak ada yang bisa mencabut dari kehinaan itu, hatta tarji' ila dinukum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kembali kepada ad-dinul haq, kembali rujuk ilal Quran wa sunnah, tegakkan al-jihad fisabilillah. Ini benar-benar kalau kita kaji secara dalam, maknanya cukup luas sekali. Ini motivasi spirit yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Memang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, apa yang kita saksikan sekarang ini, realitas kekinian, memang membuat kita sedih. Yang paling fenomenal sekali yaitu Bapak Hermansyah, pakar IT dari ITB, yang itu merupakan satu bom nuklir yang sangat menggoyahkan penguasa sekarang ini. Tapi wa makar wa makrallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Memang targetnya Bapak Hermansyah itu mati, Habib Rizik mati. Ini targetnya, Habib Rizik harus mati, Bapak Hermansyah harus mati. Ini targetnya. Tapi Allah punya makar. Kita harus melihat apa hikmah di balik skenario keji yang dilakukan oleh elit negeri ini terhadap Bapak Hermansyah. Umat Islam bersatu. Bahkan ini satu al-quwwah, kekuatan yang tidak bisa dibendung lagi. Jadi memang caranya Allah untuk membangkitkan umat Islam di Indonesia itu seperti ini, kondisi seperti ini. Jadi ini makarnya Allah. Allah ingin bersihkan barisan mukmin ini dari orang-orang munafik. Ini caranya Allah seperti ini. Ya mungkin dalam pandangan kita sedih,
Tapi inilah caranya Allah untuk membangkitkan kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Kita sudah diberikan keyakinan wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Jadi ini benar-benar dilulu sama Allah. Ini golongan kafir, golongan munafik, golongan musyrik di Indonesia ini benar-benar kezalimannya sudah benar-benar ditampakkan betul. Tapi insya Allah yang dibangun mereka adalah sarang laba lemah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Oleh karena itu saya teringat akan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullah fi hadhil ummah bid'aifiha. Sesungguhnya Allah akan menurunkan pertolongan di tengah-tengah umat ini lewat orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang fuqara masakin, anak-anak yatim, orang-orang yang terhempas dalam kehidupan ini. Why, kenapa? Kata Rasulullah, di sana ada power, ada al-quwah, ada kekuatan. Bidda'watihim. Doa-doa mereka tidak ada hijab, kata Rasulullah. Doa-doa mereka mudah didengar oleh Allah. Wassalatihim, ke salat mereka, wa ikhlasihim, keikhlasan mereka. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Oleh karena itu Rasulullah memberikan spirit, memberikan motivasi kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu akan memperoleh kemenangan, kamu akan memperoleh kejayaan, kamu akan memperoleh kesuksesan berkat jasa kaum du'afa di antara kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita fokus dalam surah Al-Imran ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidahum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, niscaya konspirasi mereka, rekayasa mereka tidak akan bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada kalian. Ini jaminan dari Allah. Tapi sabar yang aktif, bukan sabar yang mandek, sabar yang agresif. Terus kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Allah sudah memberikan jaminan, niscaya konspirasi mereka, rekayasa mereka, makar mereka, sedikit pun kata Allah tidak akan bisa memberi mudarat kepada kalian. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Sebenarnya kalau kita timbang dari segala aspek, ipolisos but hankam. Kalau kita dari aspek akidah, begitu juga ditambah dari aspek ipolisos but hankam. Sebenarnya makar yang real, nyata, dan itu bisa menghancurkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah komunis dan Syiah, bukan umat Islam. Ormas Islam, umat Islam tidak akan mungkin dia akan menghancurkan negaranya sendiri. Tidak mungkin, impossible, tidak mungkin. Itu sama saja dengan garami laut. Tapi yang justru menghancurkan Indonesia itu adalah konspirasi jahat antara Syiah dan komunis. Jadi sebenarnya yang mengancam negeri ini bukan umat Islam. Ini konspirasi Yahudi, Nasrani, ditambah lagi komunis dan Syiah. Itu yang sebenarnya akan menghancurkan negeri ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, saya teringat ucapan Profesor Amin Rais. Elit negeri ini hanya sebatas komprador. Komprador itu jongos, tergantung siapa pemodalnya. Nah, ternyata pemodal terbesar negeri kita sekarang ini Amerika dan Cina. Otomatis elit negeri ini siap sami'na wa ata'na dengan pemodal. Nah, kebetulan dua pemodal ini tadi anti-Islam. Otomatis pelaksana negeri ini ya harus melakukan kebijakan anti-Islam. Jadi komprador. Kalau bahasanya Panglima TNI Pak Jenderal Gatot Nurmantio, proxy war, perang boneka. Itu. Jadi seperti itu. Saya kira apa yang saya sampaikan bisa mudah-mudahan bisa membuka cakrawala kita, terutama sekali dalam aspek politik, siasat.